wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Baik ikhwah sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita pada pekan yang lalu fi maddati qawaid al-imla, kitab al-itqan. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, insyaallah سنواصل إلى درسنا. اليوم دخلنا إلى الدرس 13 صحيح؟ طيب الآن دخلنا إلى القاعدة الذهبية لهمزة المتوسطة. Qaidah aqwa al-harakat. Kita masuk di kaidah mas pada hamzah pertengahan, di mana dia ini adalah harakat terkuat. Baik, nam iftahul kitab. Iftahu kutubukum. Baik, al-kalimat al-jadidah. Su'ila. Baik, su'ila. Mu'mina. Sa'ala. Af'ida. Fuadu. Ra'sun. Baik, ma makna su'ila? Dia telah ditanya, fi'il madi. Baik, mu'mina, orang mukmin. Sa'ala, dia telah tanya. Fi'il madi juga ya. Baik. Af'idatu, ma makna af'idatun? Af'idatun jamak dari fuadun, hati. Qalbun, qalb jamak dari fuadun. Fuadun itu hati, qalb. Af'idatu jamak dari fuadun. Baik, ra'sun, mana ra'sun? Ra'sun mana kepala. Baik. An-Nas, qala Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah. Baik, al-bahthu. Laqad wasalna ila ahammid dars. Kita telah sampai pada bab yang paling penting fi babil hamzah, pada bab hamzah. Kemarin kita sudah belajar di pelajaran ke-12 al-farq baina hamzatul wasl wa hamzatul qat'i. Kita sudah pelajari tentang bagaimana membedakan hamzatul qat'i sama hamzatul wasli. Antum lihat apa? Mata taruh. Antum perhatikan apa? Kita baru mulai, antum sudah lihat jam.
Taib. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana membedakan hamzatul wasli sama hamzatul qat'i. Taib. Sekarang kita masuk pada kaidah penulisan hamzah. Taib. Wa huwa miftahu fahmu kullu ma sayati ba'dahu. Nah, untuk memahami hamzah, bagaimana hamzah-hamzah yang akan datang setelah bab ini, kita harus paham ini dulu. Kathir minat tullab yajiduna su'ubah fi kitabatil hamzah fi wasdil kalimah. Banyak di antara siswa yang kemudian mendapatkan kesulitan tentang bagaimana cara penulisan hamzah itu ketika berada pada tengah kata. Hal naktubuha alal alif, apakah hamzah itu kita tulis di atas alif? Taqaddam amam hatta la tahaddath al-wara. Fadhal. Naam, ijlis amam. Baik. Hal naktubuha alal alif au waw am ya au ala nabro. Apakah terkadang kita bingung ketika mendapatkan hamzah itu berada pada tengah kata. Antum jangan tulis dulu yang ini. Man, Zaki. Antara taktub. Ini untuk pelajaran malam ini yang di papan tulis. Sekarang kita belajar imla. Antum fokus. Baik. Terkadang kita bingung ketika mendapatkan hamzah itu di tengah kata, apakah hamzah itu kita tulis di atas alif? Baik, aina apakah dia begini atau enam? Ada yang begini. Baik. Ini kita mau pelajari kapan hamzah itu ditulis di atas alif, kapan dia di atas waw, kapan dia di atas ya, kapan di atas ini. Namanya nabroh. Baik. Al-amru laisa ashwa'iyan bal lahu qa'idatu mantiqiyah jamila jiddan tusamma qa'idatul aqwa al-harakat. Ada kaidah yang sangat bagus untuk kita dapat memahami kapan hamzah itu kita tulis di atas alif, kapan hamzah itu kita tulis di atas waw, kapan kita tulis di atas ya, dan kapan kita tulis di atas nabroh, yaitu sama dengan nabroh. Tayyib. Takhayyalu anna al-harakat tatasari fima bainaha wal aqwa huwa alladhi yafuzu wa yuhaddid al-kursi al-hamzah. Baik, di antara harakat-harakat yang akan kita sebutkan, harakat yang paling kuatlah yang akan mendapatkan posisi hamzah itu, entah dia alif, waw, ya atau nabroh. Baik. Linata'ammal kalimah mu'minuna. Coba perhatikan pada kata mu'minuna di situ. Mu'minuna, harakatul hamzah hiya as-sukun. Harakat hamzah di situ dia berharakat sukun. Mu'minuna. Wa haraka ma qablaha, mim itu dia berharakat hiya dhamma. Minal aqwa ad-dhamma aw sukun.
Siapakah yang paling kuat, yang terkuat antara harokat dhammah dengan harokat sukun? Bittibai ad-dhammah. Lidzalika fazat ad-dhammah. Karena dhammah itu lebih kuat daripada harokat sukun, maka dhammah yang menang. Makanya hamzah itu ditulis di atas waw. Jadi kalau dia berharokat dhammah, maka hamzah di atas ini dhammah. Kalau dia fathah, maka hamzah di atas alif. Ini fathah. Kalau dia kasroh, maka hamzah di atas ini kasroh. Sukun, sukun sama di atas ini juga. Paham ya? Kalau dia fathah, kalau dia dhammah, hamzahnya di atas waw. Ini huruf sebelumnya ya. Kemudian kalau dia fathah, hamzah di atas alif. Kalau dia kasroh, maka hamzah di atas ya. Baik, wa fi kalimah su'ila. Coba perhatikan su'ila, harakal hamzah hiya al-kasrah. Situ harokat hamzahnya berharokat kasrah. Wa haraka ma qablaha hiya ad-dhammah. Dan harokat sebelum hamzah itu berharokat dhammah. Su'ila. Baik. Minal aqwa al-kasrah daiman hiya al-aqwa. Maka ketika harokat kasroh bertemu dengan harokat dhammah, maka yang paling kuat adalah harokat kasroh. Di antara harokat, maka harokat kasroh ini yang paling kuat. Lidzalika fazat al-kasroh wa jalasat al-hamzah ala al-kursi al-kasroh wa huwa al-ya. Su'ila. Coba perhatikan su'ila. Su'ila. Ini ya, cuma dia enggak pakai ini ya atau nabroh namanya. Dia enggak pakai titik. Baik. Paham tum? Baik, al-qaidah li kitabatil hamzah al-mutawassithah nanzur ila harakatiha wa harakatul harful ladzi qablaha. Maka untuk menulis hamzah ketika dia berada di tengah kata, maka kita harus lihat harokat hamzah itu sendiri dan harokat huruf sebelum hamzah. Thumma naktubuha ala harf yunasibu al-haraka al-aqwa. Kemudian kita tulis hamzah itu sesuai dengan huruf yang paling kuat, yang cocok. Baik. Tartib kuwatu al-harakat. Ini susunan harakat yang paling kuat ke yang terendah. Min aqwa ila al-at'af, yang paling kuat ke yang lemah. Yang pertama, yang paling kuat itu al-kasroh. Ada yang di posisi pertama ada harakat kasroh. Dia yang paling kuat. Aqwa al-harakat wa kursiyuha huwa al-ya atau nabro. Harakat yang paling kuat adalah harakat kasroh. Kemudian kursinya atau tempat penulisan hamzah ketika dia berharakat kasroh adalah nabro atau ya. Taib. Kemudian urutan kedua ada ad-dhammah. Kasroh dulu yang paling kuat, terus di bawah kasroh ada dhammah. Hiya al-wazir. Qawiyah wa kursiyuha huwa al-waw. Dhammah kasroh yang terkuat kursinya ya atau nabro, kemudian di bawahnya ada dhammah, kursinya adalah apa? Waw.
Kemudian yang ketiga ada fathah. Fathah hiya al-jundi, mutawassithah al-quwah. Wa kursiyuha huwa al-alif. Susunannya itu kasroh, dhammah, terus fathah. Fathah itu di bawah. Kursinya adalah alif. Kemudian paling di bawah setelah fathah ada sukun. Hiya al-asir, ad'af, al-jami, wa daiman yukhsir. Baik. Baik, intinya untuk bisa memahami penulisan hamzah ini, kita harus lihat pada harokat. Kita harus lihat pada harokat hamzah itu dan harokat yang datang setelahnya. Kalau ini contohnya suila, karena ini domma, kemudian i ini kasroh, maka siapa yang paling kuat di sini? Kasroh. Karena ada kasroh yang paling kuat, maka ditulis di atas nabroh. Baik, kalau kata ini mana yang paling kuat di sini? Harokat kasroh. Karena harokat kasroh yang paling kuat, maka hamzah ditulis di atas nabroh. Tahu? Iya. Baik. Bi'run. Mana bi'run? Sumur. Ini mana harokat yang paling kuat? Kasroh. Karena kasroh yang paling kuat, maka hamzah ditulis di atas nabroh. Di situ ada, coba lihat, hati, fuadun. Fuadun. Harokat yang paling kuat di sini harokat apa? Dhamma. Karena dia dhamma lebih kuat daripada fathah, maka hamzah ditulis di atas waw. Baik, kemudian apa lagi? Ra'sun misalnya. Kalau fathah dengan sukun mana kuat? Lebih kuat karena fathah lebih kuat, maka hamzah ditulis di atas alif. Alif ini kursinya fathah. Baik. Ada baik, sekarang antum baca. Kita latihan membaca. Coba. Qoro'a. Kenapa qoro'a? Karena kenapa kita bisa tahu harokat ro di sini? Karena hamzah di atas kalau hamzah di atas alif, pasti sebelumnya berharokat fathah. Ini berharokat fathah. Sekarang kita rubah. Misalnya kalau hamzah di atas ya Quri'a.
Kalau dia sendiri? Kor, korun. Taib. Nanti kita lebih jelasnya kita bahas pada bab setelahnya. Nanti kita fokus di situ di posisinya masing-masing. Taib. Nah, ini harakannya di sini apa? Im. Taib. Taib. Nah, sekarang kita masuk di tadribat. Ini tadi ya. Ini kenapa tidak ada kursinya? Karena dia berharokat, sebelumnya berharokat sukun. Contoh misalnya apa yang hamzanya sendiri? Maun misalnya maun. Nah, kenapa sendiri? Karena sebelumnya dia berharokat sukun. Anda ini memang tidak bisa disambung karena tamar buto. Nah, nah, sahih. Untuk bisa mengetahui hamzah itu kita tulis dalam bentuk di atasnya pakai kursi apa, misalnya alif, waw, ya atau nabro, itu tergantung harokat sebelumnya. Harokat mana yang paling kuat? Aina. Afidatun. Nah, sukun. Kenapa yang mana? Kenapa di situ afidah? Afidahnya kenapa? Kenapa pakai nabro? Ya. Karena hamzanya itu berharokat kasro. Kasro yang paling kuat dibanding, iya, bukan cuma harokat sebelumnya, tergantung dari harokat hamzah itu sendiri dan harokat huruf sebelumnya. Bukan cuma huruf yang sebelumnya, tapi harokat hamzah itu sendiri juga menentukan. Baik. Nah, هناك soal? Imro'atun. Naam, wajud. Imro'atun.
Aina? Wa idza quri'a. Limadza? Wa idza quri'a. Mana alifnya? Bukan, itu pakai ya karena ro-nya berharakat kasroh. Wa idza quri'a. Nabro. Ro-nya berharakat kasroh sebelumnya. Kan harusnya begini. Kan? Wa idza, karena ini harakat kasroh kan dia pakai ya. Contoh, di situ ada kata roksun. Nah, dia pakai karena ro ini berharakat fathah, maka dia pakai alif. Sa'ala, karena dia fathah maka dia pakai alif. Baik, fahim tum? 6. Man lam yafham 6 is'al. Supaya kita antum tidak susah nanti kita masuk di bab berikutnya. Nah, ini masih banyak bab hamzah ini. Nah. Min haroka qablahu yakni bitabi kasrah. Jadi kalau harokat hamzah lebih kuat daripada huruf sebelumnya maka tidak terpengaruh ya. Iya, sahih. Nah. Nah. Dia nanti kita lihat harokat hamzah itu dan yang sebelumnya. Kalau misalnya hamzah kuat yang sebelumnya lemah, tetap pakai yang paling kuat. Kalau misalnya hamzah lemah yang sebelumnya kuat, tetap pakai yang sebelumnya karena dia kuat. Dan yang paling kuat itu ya seurutan tadi, kasroh, dhammah, fathah, kemudian sukun. Jadi kita bukan cuma fokus pada harokat sebelum hamzah itu, tapi dua-duanya harus dilihat. Harokat hamzah itu dan huruf sebelumnya. Nah, masih ada? Kapan hamzah itu dia ditulis sendiri, tidak pakai kursi? Kapan hamzah ditulis sendiri? Ketika dia datang setelah ain tadi, setelah alif, atau sukun. Nah, masih ada? Baik, kita masuk di at-tadribat. Tadribul awal. Hadid al-haraka al-aqwa fi kulli halah, thumma udhkur al-harf al-munasiba laha. Baik. Fathatu wa qablaha ad-dhammah. Fathah, coba perhatikan di tadrib al-awal itu, yang pertama itu. Fathah wa qablaha dhammah. Al-haraka al-aqwa hiya dhammah. Baik, kita masuk di tadrib yang
Kedua. Baik, halil sabab kitabatil hamzah fi al-kalimat at-tali. Ya Isa. Dimana ya Isa? Coba perhatikan. Ya Isa. Mana ya Isa? Nah, kenapa ya Isa? Karena ini berharokat hamzah berharokat kasroh. Kemudian waharaka ma qablaha, dan harokat yang sebelumnya harokat fat. Sekarang mana kuat? Kasroh atau fathah? Karena kasroh lebih kuat, maka tulisannya ya Isa. Ini nabro. Kemudian fuadun. Lianna harakal hamzah. Aina an fuadun tadi. Limadha fuadun? Lianna harakal hamzah al-fathah wa haraka ma qablaha, dan harakat yang sebelumnya berharakat dom. Sekarang kita bandingkan mana lebih kuat, hamzah atau dhamma? Karena dhamma yang lebih kuat, maka yang dapat kursi adalah waw punyanya dhamma. Alas, itu. Baik. Sekarang kita masuk di praktek al-imla al-ikhtibari. Baik. Hikmatu Luqman. Aklikul kitab. Al-an naktub mubasyarah. Jangan dihafal cara tulisannya. Ya, tutup bukunya dulu. Nggak mandi kan? Bukunya ditutup. Gimana? Is'al ba'da hadha. Ayo, khalas. Mahdi. Klik. Khalas? Baik. Hikmatu Luqman. Al-mawdu'. Judulnya Hikmatu Luqman. Sedang? Ya bunayya. Hikmatu Luqman. Ya bunayya. Inna dunya bahrun amikun. Bahrun amikun.
wa qad ghariqa fihi unasun wa qad ghuriqa fihi unasun katsirun wa qad ghuriqa fihi wa qad ghuriqa fihi wa qad ghariqa fihi unasun katsirun wa qad ghariqa fihi unasun katsirun wa qad ghariqa fihi unasun katsirun fihi unasun katsirun faltakun safinatuka fihi faltakun safinatuka fihi faltakun safinatuka faltakun safinatuka faltakun safinatuka kun faltakun safinatuka fihi taqwallahi fihi taqwallahi fihi taqwallahi wa hashuha al-imana billahi wa hashuha al-imanu billahi afwan al-imana wa hashuha al-imana billahi wa hashuha al-imana billahi wa hashuha al-imana billahi Khlas wa hashuha al-imana billahi sudah al-imana billahi wa syira'uha at-tawakkula wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allahi wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allahi ya tadi yang cerita-cerita waktu belajar jangan senang-senang dulu nilai antum kurang di aplikasi itu wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allahi baik khalas sa'ala Luqmanu afwan sa'ala Luqmanu ibnahu sa'ala Luqmanu
ibnahu. Sa'ala Luqmanu ibnahu. Sa'ala Luqmanu ibnahu. Sudah? Su'alan faqala. Su'alan faqala. Su'alan faqala. Siapa satu? Kurang. Hubaib, aina Hubaib? Oh, syafahullah. Ayu marid? Sabahu sudah? Ma lugu Arabia demam. Syumam. Pilek. Tapi masih bernapas kan? Itu antum kalau pilek bernapas lewat mana? Hidung atau mulut? Enggak. Kayak ini yang sering lewat di situ banyak-banyak itu. Baik. Sampai mana tadi? Su'alan faqala ya bunayya. Faqala ya bunayya. Ya bunayya. Apa bedanya bunayya sama ibni? Yang mana lebih kasih sayang? Tayyib. Ma huwa athqalu syai'in hamaltahu? Ma huwa athqalu syai'in athqalu ma huwa athqalu syai'in hamaltahu? Ma mana athqalu? Ma huwa athqalu syai'in hamaltahu? Apa yang paling berat yang kamu bawa? Alas? Ma huwa athqalu syai'in hamaltahu? Dah? Syai'in. Faqala. Kemudian anaknya berkata, faqala al-kalimatus su'u. Al-kalimatus su'u. Al-kalimatus su'u. Dah? Kita tidak pernah sampai 1 jam ya pelajarannya. Karena asar sekarang maju. Kayaknya ahsan kita mulai sebelum jam 2. Nah, ahsan sawahida tamaman. Naam, hatta tastati antal abs ba'dal asr ba'dal halaq. Halas, itfi al-waqt qalil. Naam, khalas katabtum kullukum? Naam, irfa yad man la yaktub. Wahid. Limadha la taktub? Limadha? Ma indakal kitab aw indakal qalam? Ma indakal yad? Anta limadha? Ana amma anta araftuka kaslan. Khalas. Limadha la taktub? Kenapa enggak tulis? Ya, kalau lambat ditulis, yang dapat itu ditulis. Jangan, kalau kaidahnya itu kalau gimana ya? Kalau kita enggak bisa dapat semuanya, minimal enggak tinggalkan semua. Kalau enggak bisa tulis semua lengkap, minimal jangan ditinggalkan semua. Minimal ada yang antum tulis.
Kalau tidak bisa dapat semua, minimal jangan tinggalkan semua. Jadi lain kali kalau tertinggal, tak tulis, yang antum dapat itu tulis. Daripada antum cuma mendengar. Alas, coba saya lihat satu-satu tulisannya. Atau enggak, buka bukunya. Cocokkan di situ. Baik. Ya, coba lihat, buka semua bukunya. Ya Bunayya. Nah, siapa yang betul? Dia yang betul. Ya Bunayya. Yang tidak katakan enggak betul. Ya Bunayya. Baik. Kafi, sahih? Kafi. Antum belum buka buku sudah bilang sahih. Inna dunya bahrun amikun. Inna dunya bahrun amik. Al-maudu hikmatu Luqman. Saya lihat banyak yang tulis pakai hikmatu Luqman. Enggak ada alifnya. Hikmatu Luqman. Oke, mimnya ada alif. Luqman. Luqman. Nah, alif. Ya bunayya inna dunya bahrun amikun. Betul semua? Aina? Oh, laisa alif ain amikun. Aduh. Baik. Wa qad ghariqa fihi unasun katsirun. Aina? Antum pakai nun. Unasun. Enggak pakai nun ya. Pakai tan, dom matain. Mana Fadil? Sahih? Unasun. Nah, santa. Baik. Unasun katsirun. Faltakun. Coba faltakun safinatuka fihi at-taqwallahi. Faltakun safinatuka fihi taqwallahi. Wa hashuha al-imana billahi. Disesuaikan tulisannya. Wa hashuha al-imana billahi. Sudah asal di luar. Wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allahi. Sa'ala. Ini kita sudah masuk di kaidah penulisan hamzah, ada sa'ala. Sa'ala Luqmanu ibnahu. Su'alan. Coba su'alan. Kenapa su'alan hamzah ditulis pakai waw? Karena sa sebelumnya berharakat dhammah. Makanya pakai waw. Faqala ya bunayya ma huwa afqalu syai'in. Limadha syai'in? Hamzahnya sendiri tidak pakai kursi karena huruf sebelumnya berharakat sukun. Hamlahu hamaltahu. Baik, faqala al-kalimatu as-su'u. Al-kalimatu as-su'u limadha su'u? Sendiri hamzahnya karena sebelumnya